Halo semuanya, coba bayangkan suatu hal sederhana. Setiap hari, hampir semua dari kita membuka ponsel dalam hitungan menit. Setelah bangun tidur, kita membuka WhatsApp, melihat Instagram, ataupun juga menonton video dari TikTok. Di sana kita melihat berbagai informasi, mulai dari berita terbaru, tips kesehatan, hingga berbagai cerita yang dibagikan kepada orang lain. Namun, pernahkah kita berpikir, satu hal penting, apakah semua informasi yang kita lihat di internet itu semuanya sudah benar? Di era digital sekarang ini, informasi bisa menyebar dengan sangat cepat, hingga dengan satu klik tombol share, sebuah pesan bisa langsung sampai ke banyak orang. Tetapi masalahnya, tidak semua informasi yang beredar di internet adalah fakta. Karena itu, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk membahas satu hal yang sangat penting di era digital, yaitu literasi digital. Dan mengapa kita perlu selalu berpikir sebelum membagikan informasi kepada orang lain. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Naisa Papandrianti dengan NIM 270235694 dari jurusan Digital Business Innovation. Jadi pada kesempatan hari ini, saya akan membahas sebuah topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu literasi digital dan penyebaran informasi di media sosial. Topik ini akan menjadi semakin penting karena hampir seluruh aktivitas komunikasi kita saat ini sudah berpindah di dunia digital. Why digital literacy matters? Saat ini, media sosial seperti WhatsApp, Instagram, TikTok telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Dengan melalui platform tersebut, kita bisa dengan mudah berkomunikasi dengan orang lain, mencari informasi, dan bahkan juga dapat menyebarkan berita dalam hanya hitungan detik saja. Kemudahan ini tentu memberikan banyak manfaatnya bagi kita semua. Kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, dan tetap terhubung dengan banyak orang-orang di berbagai tempat. Namun, di balik kemudahan tersebut, ada juga dari tantangan yang cukup besar. Tidak semua informasi yang beredar di internet tersebut itu dapat semua dipercaya. Banyak informasi yang belum tentu itu benar, tetapi sudah terlanjur dibagikan dengan berkali-kali oleh pengguna-pengguna di internet. Dengan akibatnya tersebut, informasi yang sebenarnya tidak benar bisa terlihat seolah-olah menjadi fakta. Oleh karena itu, literasi digital menjadi sangat penting agar kita mampu menyaring informasi dengan lebih bijak sebelum mempercayai atau menyebarkannya kepada orang lain. Lalu sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan digital literasi atau literasi digital? Literasi digital itu adalah kemampuan dari seorang untuk mengakses, memahami, dan mengevaluasikan informasi di internet dengan secara kritis, sehingga informasi tersebut dapat digunakan dengan secara bijak dan sangat bertanggung jawab. Dalam arti, ketika kita membaca sebuah informasi di internet, kita tidak langsung dapat mempercayainya dengan begitu saja. Kita harus belajar terus untuk berpikir dengan secara kritis. Kita juga harus mencoba memahami sumber informasi tersebut, dan kita juga dapat mempertimbangkan apakah informasi tersebut nyatanya benar ataupun tidak. Dengan adanya literasi digital ini, dengan literasi digital juga dengan yang baik, kita tidak hanya menjadi pengguna internet yang lebih aktif, tetapi juga kita menjadi pengguna internet yang lebih sadar dan lebih bertanggung jawab terhadap informasi yang kita konsumsi maupun kita bagikan juga. Lalu ada salah satu masalah terbesar di dunia digital saat ini adalah penyebaran hoax ataupun berita palsu. Hoax itu adalah informasi yang tidak benar dan sengaja dibuat-buat untuk menyesatkan masyarakat. Hoax itu bisa muncul dalam berbagai bentuk.
Misalnya, hoax dalam berita palsu, pesan berantai, gambar yang dapat dimanipulasi, ataupun informasi yang sengaja dipotong hingga menimbulkan kesalahpahaman. Contohnya, the spread of hoax itu adalah klarifikasi berita hoax dengan adanya informasi mengenai adanya pembatasan pengisian BBM hingga 7 hari untuk mobil dan adanya 4 hari untuk motor, serta larangan pengisian bagi kendaraan yang menunggak pajak. Itu adalah berita tidak benar atau berita hoax. Jadi yang sebenarnya membuat hoax itu sangat berbahaya adalah kecepatan dalam menyebarnya. Jadi banyak orang langsung mempercayai sebuah informasi itu hanya karena dari judulnya saja yang terlihat meyakinkan, atau juga karena informasi tersebut dikirimkan oleh teman maupun keluarga terdekat. Pada akibatnya itu, tanpa disadarinya kita juga bisa menjadi ikut bagian dari penyebaran informasi yang sebenarnya berita itu tidak benar. Lalu, penyebaran hoax itu tentu memiliki dampak yang cukup serius bagi masyarakatnya. Yang pertama itu ada hoax dapat menimbulkan kepanikan. Jadi informasi yang tidak benar itu dapat membuat orang merasa takut atau orang dapat merasa khawatir tanpa ada alasan yang sangat jelas. Lalu hoax itu juga dapat merusak reputasi seseorang ataupun sekelompok ketika informasi yang sangat menyebar luas, yang salah lalu menyebar luas tersebut. Hal tersebut dapat menimbulkan adanya kesalahpahaman, bahkan adanya konflik di masyarakat. Selain itu juga adanya terlalu banyak informasi palsu juga dapat membuat masyarakat menjadi semakin sulit untuk membedakan mana sih informasi yang berupa fakta dan mana juga informasi yang ternyata itu tidak benar. Jika kondisinya itu akan terus sering terjadi, maka kepercayaan pada masyarakat terhadap informasi di internet itu juga akan menjadi semakin menurun. Lalu, sekarang sebenarnya ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghindari penyebaran hoax tersebut. Kita bisa meriksa sumber informasi dengan memastikan berita tersebut itu berasal dari sumber yang terpercaya. Lalu, jangan hanya membaca dari judulnya saja. Dari banyak judul berita yang dibuat-buat itu sangat menjadi sensasional agar menarik perhatian pembacanya. Lalu harus membandingkan nih dengan sumber-sumber lain. Jadi jika informasi itu benar, biasanya berita yang sama tersebut itu akan diberitakan oleh media lain. Jadi itu langkah-langkah sederhana yang dapat membantu kita menjadi pengguna internet yang akan menjadi lebih bijak. Nah, disinilah peran generasi muda menjadi sangat penting. Role of young generation. Kita nih kan sebagai generasi yang tumbuh bersama di teknologi yang semakin maju ini, kita memiliki pemahaman yang lebih baik lah tentang bagaimana sih internet dan media sosial itu bekerja. Jadi karena itu, kita bisa menjadikan bagian dari solusi tersebut. Kita dapat membantu menciptakan lingkungan digital yang sangat sehat dengan cara tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Selain itu juga, kita juga dapat berperan sebagai agen dari edukasi untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi misalnya, dengan mengingatkan keluarga atau teman terdekat untuk selalu memeriksa kebenaran informasi tersebut sebelum membagikannya, sebelum share disebarluaskan. Nah, dari langkah kecil seperti itulah mungkin terlihat sederhana, namun jika dilakukan oleh banyak orang, langkah kecil tersebut dapat memberikan dampak yang sangat besar dalam mengurangi penyebaran hoax di masyarakat.
Dan pada akhirnya juga literasi digital ini bukan hanya tentang bagaimana sih kita menggunakan teknologi dengan yang baik, dengan bijak. Tetapi bisa lebih dari itu. Literasi digital itu adalah tentang bagaimana kita bersikap bijak, kritis, dan bertanggung jawab terhadap informasi yang kita temui di dunia digital. Dengan di eranya sekarang, ketika informasi dapat menyebar dengan begitu sangat cepat, setiap dari kita harus memiliki peran penting. Oleh karena itu, sebelum menekan tombol share, mari kita berhenti sejenak dan bertanya pada diri kita sendiri. Apakah informasi ini benar? Apakah informasi ini dapat bermanfaat bagi orang lain? Dan apakah informasi ini pantas untuk dibagikan? Nah, karena di dunia digital, yang lebih sehat dimulai dari keputusan kecil yang kita sudah ambil setiap harinya. Jadi mari kita ingat selalu hal sederhana. Think before you share. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Semoga pembahasan saya saat ini kali ini dapat membantu kita menjadi pengguna internet yang lebih bijak, lebih kritis, dan lebih bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi tersebut. Sekian dari saya.